Stak Kupang tegak berdiri bukan atas usaha manusia, melainkan karena rencana mulia Bapa Elohim Yahweh. Inilah buah dari kasih Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang rindu memenangkan jiwa-jiwa muda bagi kemuliaannya dan mencetak hamba Tuhan yang berkompeten seperti Kristus. Di asrama Stak Kupang, para mahasiswa tidak hanya ditempa menjadi hamba Tuhan yang disiplin, tetapi juga dipersatukan dalam indahnya keberagaman, berbagi suka dan duka sepanjang perjalanan pendidikan mereka. Gimana ya keseharian dan kegiatan mereka? Mari kita lihat. Setiap jam 4 pagi, mahasiswa sudah bangun untuk berdoa. Meski masih mengantuk, doa pagi menjadi momen penting untuk mencari Tuhan di awal hari. Sementara itu, mereka yang bertugas masak langsung pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Biasanya sambil memutar lagu-lagu Bapak Erastus untuk menemani kesibukan dini hari. Tugas harian lainnya juga sudah jelas, mulai dari membersihkan lab komputer, ruang dosen, toilet dan kamar mandi, hingga aula lama dan aula baru. Tidak lupa juga tugas menyiram kebun dan membersihkan halaman. Tapi, momen yang paling ditunggu sekaligus bikin rame adalah saat tim masak memanggil teman-teman untuk sarapan. Kadang ada yang berteriak persis seperti mama-mama di rumah. Siapa ya kira-kira? Selesai sarapan, semua mahasiswa langsung bergegas mandi. Ada yang di kamar mandi, ada juga yang memilih ke kali. Sebab pukul 7 pagi, semua sudah harus tampil rapi untuk bersiap mengikuti Morbles yang dimulai jam 7:30 atau jam 8 tepat. Memasuki jam 8 pagi, kampus mulai sibuk dengan urusan akademik. Uniknya, banyak mahasiswa punya tempat belajar favorit, bukan di lab komputer, melainkan duduk santai di bawah pohon mangga yang sejuk. Saat jam 12 siang, semua berkumpul di aula lama untuk makan bersama sebelum lanjut kuliah lagi. Selain itu, ada waktu-waktu konsisten di mana kami berkumpul jam 3 sore untuk berdoa, membawa pergumulan Stak Kupang, termasuk mendukung kesembuhan Bapak Rohani tercinta, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, agar Tuhan pulihkan sepenuhnya. Setelah itu, barulah kami melanjutkan aktivitas asrama kembali. Ada yang pergi berolahraga, ada yang ke kebun untuk memanen sayur-sayuran yang mereka tanam bersama. Ada juga yang asik saling curhat. Iya, tepat sekali. Curhatnya masih di bawah pohon mangga tadi. Ada pula yang pergi mencari kayu bakar di tepi-tepi tanah yang curam. Ada yang senang membawa banyak kayu meski harus berlelah-lelah. Tapi ada juga yang kapok karena sempat dikejar oma-oma di hutan. Aduh, energi dan semangat mereka ini memang tidak ada duanya. Di lingkungan yang sama, berbagai kegiatan edukasi dan perayaan juga rutin diadakan. Mulai dari sosialisasi kanker, kunjungan Kementerian Agama, hingga KKN mahasiswa. Ada juga momen penting seperti sidang skripsi, sampai keseruan camp mahasiswa unggul, perayaan 17 Agustus, dan ajang pemilihan Duta Bahasa Nusa Tenggara Timur. Ada kabar mengejutkan. Dari hasil didikan asrama dan nilai-nilai yang ditanamkan di Stak Kupang, Daniel mengakui bahwa semuanya menjadi fondasi yang kuat bagi dirinya. Bekal itulah yang menuntunnya selama 3 hari pembinaan, hingga akhirnya ia berhasil meraih posisi terbaik satu putra. Tidak hanya Daniel, seluruh mahasiswa Stak Kupang punya peran besar hingga video ini bisa diputar. Bahkan, persiapan acara Natal tahun 2026 ini hadir berkat bantuan dan inisiatif luar biasa dari mereka. Itulah kenangan indah di masa lalu. Kini, mari kita melangkah dengan setia melihat jejak Tuhan di tahun 2026 mendatang.